Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita merenung untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi istilah saya mau menjadi seperti apa kita. Saudara, saat saya di Perth, ya, itu satu hari diajak oleh anak saya untuk mengantar cucu saya ke sekolah. Karena katanya ada acara khusus. Itu murid-murid junior school ya. Semua pada hari itu disuruh memakai kostum atau pakaian yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Cucu saya pakai pakaian army, ya, pakai topi, bawa senapan, bahkan bawa granat dari plastik gitu ya. Macam-macam, saudara. Ada yang pakai pakaian pemadam kebakaran. Ada yang jadi Harry Potter, Batman, Superman, wah macam-macam deh. Bahkan ada yang pakai jadi binatang gitu ya, jadi binatang. Pakaiannya itu seperti binatang. Ada yang jadi buaya. Dan juga ada yang pakai pakaian nenek sihir, saudara. Lengkap dengan topi, dengan tongkat ajaibnya. Dan sebagainya. Banyak sekali, macam-macam. Orang bule. Ya, jadi mereka itu sangat kreatif dengan hal-hal seperti itu. Di antara lebih dari 100 orang murid dengan aneka pakaiannya, ternyata ada satu orang, dan hanya satu orang yang pakai jas rapi dengan membawa buku tebal. Dan Lila berbisik ke saya, ada yang pakai kostum pendeta. Saudara, kami tidak kenal sama sekali sama anak itu. Tapi hati saya cukup terusik. Semoga benar. Anak itu bukan cuman pakai kostum, tapi punya cita-cita jadi pendeta. Saudara, di dalam Alkitab memang ada yang seperti Samuel. Ya. Maksud saya, sejak dari istilah saya belum ada gitu ya, sejak dia belum ada. Ibunya Hana itu sudah seringkali ada di bait Allah dan berdoa. Dia mandul, tapi Tuhan akhirnya memberi anak. Kemudian anak tersebut diserahkan kepada Imam Eli. Dan dari kecil Tuhan sudah memanggil Samuel beberapa kali. Bahkan dulunya Samuel mengira yang memanggil itu Imam Eli. Tapi benar, akhirnya Samuel itu menjadi nabi. Ya. Bahkan yang mengurapi Daud. Rasanya dia itu sudah dipilih dari sejak belum ada gitu ya. Tapi ada juga yang seperti Timotius. Yang kita tahu garis imannya itu mengalir dari omanya kemudian dari ibunya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Saudara, Paulus ini merasa bahwa Timotius ini mempunyai iman yang tulus. Sehingga Paulus itu mendorong Timotius untuk juga melayani Tuhan. Dan akhirnya menjadi orang kesayangannya Paulus. Itu 2 contoh yang saya ambil, saudara, sebagai dasar daripada pemikiran kita. Tapi maaf, ada juga yang seperti Saul. Dia dipilih oleh Tuhan sebagai raja pertama bangsa Israel.
Saudara bisa baca di 1 Samuel 10. Secara fisik dia ideal banget jadi raja saat itu. Badannya besar, istilahnya dia greater than average. Ya. Tapi karakternya tidak menunjang dia. Sehingga hidupnya tidak menjadi saksi Tuhan yang baik. Pertanyaannya, saudara, buat perenungan kita. Bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing? Dan juga apa yang Tuhan lihat dari sikap kita, dari hidup kita. Ya. Untuk ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu tokoh di dalam Perjanjian Lama. Namanya Elisa. Bukan Elia ya, Elisa. Elia itu justru gurunya Elisa, gitu ya. Nah, saudara, Elisa ini tidak mempunyai garis iman seperti Samuel atau seperti Timotius. Dia hanya orang biasa yang sedang membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Saudara, dia sedang bekerja. Dia punya pekerjaan. Dia bukan pengangguran. Mungkin juga dia cukup kaya karena dia punya 12 pasang lembu dan juga punya orang-orang yang bekerja kepadanya. Tapi Elisa ini meresponi panggilan Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya. Pertama, dia memilih mau. Dia memilih mau. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Saudara, kita semua diberi free will oleh Tuhan. Demikian juga Elisa saat itu. Dia sedang membajak sawah. Ya, tiba-tiba Elia itu lewat dan melemparkan jubahnya kepadanya. Dan di sini kita melihat Elisa langsung meninggalkan lembu-lembunya. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, saudara, dikatakan dia memotong lembunya dan juga memotong alat bajaknya, kayu-kayunya dipakai untuk memanggang lembu yang dipotong oleh dia. Dan setelah makan dikatakan dia langsung mengikuti Elia. Saudara, mungkin Elisa ini mungkin ya sudah mengenal kalau Elia itu seorang tahu. Sehingga dia itu tidak ragu sama sekali. Padahal saudara, mau kemana, sampai kapan, mau apa, dia tidak tahu. Tapi Elisa memilih untuk berlari mengikuti Elia. Ya, itu yang pertama, dia mau. Yang kedua, saudara, dia terus konsisten. Dia konsisten. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa,
Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah kedua. Saudara lihat dari ayat-ayat ini, Elisa demikian teguh mengikuti Elia. Dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Dan kalau kita baca ayat-ayat tadi, rasanya Elia itu bahkan tidak ingin ditemani oleh Elisa. Udah kamu sampai sini saja. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, motivasi daripada Elisa ini luar biasa. Dia berkata, demi Tuhan dan demi hidup. Bukan demi aku. Bukan demi aku nih, demi Elisa. Tapi dia bisa ngomong demi Tuhan dan demi engkau. Sehingga akhirnya saudara, Elia ini tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya berkata, Alkitab hanya menulis, lalu berjalanlah kedua. Konsisten, tidak mau ditinggal, tetap mengikuti Tuhan. Yang ketiga, saudara, Elisa ini saya perhatikan, dia mendapatkan pengurapan yang luar biasa. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari itu. Saudara, saya percaya Elianya ya, tidak berkuasa memberikan permintaan dari Elisa. Elia tidak bisa. Tapi itu doa daripada Elisa kepada Tuhan. Dia seperti bukan berkata kepada Elia, karena dia tahu Elia tidak bisa memberikan. Tetapi Elisa seperti berbicara kepada Tuhannya. Seakan dia berkata, jangan sampai Tuhan, pelayananmu dan pelayanan Elia berhenti karena Elia kau angkat ke surga. Dia seakan berkata, Elisa itu, berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Satu, roh Tuhan yang mengurapi Elia. Dan yang kedua, keteladanan Elia. Itu yang diminta oleh Elisa. Supaya aku bisa melanjutkan. Karena Elisa tahu, Tuhan dan Elia, pelayanan mereka berdua itu yang harus dilanjutkan oleh dirinya. Saudara, ini menyiratkan keputusan Elisa untuk meneruskan tongkat estafet itu. Saudara, dan ternyata benar, Elisa ini menjadi nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Elisa dipakai istilahnya, tanda kutip ya, melebihi Elia. Bahkan ada orang mati yang kena tulang-tulangnya Elisa bisa bangkit hidup kembali.
Teman-teman, maaf ya. Mungkin saya dan Pak Wito dulunya juga tidak terbersit jadi seperti sekarang. Kita sama-sama dulunya itu sekolah teknik sipil di Bandung. Kebetulan universitasnya sama. Jadi akhirnya kita bergulat dengan bangunan. Kalau saya bidangnya yang merancang, kalau Pak Wito yang melaksanakan. Memang kita beda dengan Elisa, yang langsung meninggalkan pekerjaannya dan masuk dalam pelayanan. Tapi kita juga tetap punya hati untuk mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk mau masuk dalam pelayanan secara nyata. Kira-kira 13 tahun yang lalu Pak Julius menelpon saya, istri saya. Kemudian singkat kata meminta kita untuk membantu Kaina di gedungnya. Dan untung waktu itu saya berkata, baik Pak, akan saya coba. Saudara, walau waktu itu saya masih kerja full time, tapi untung saya tidak menolak. Padahal waktu itu saya belum pernah sekalipun ke gereja gedungnya. Saudara, tapi kalau boleh saat ini saya sharing di tempat ini, saya sangat bersyukur bisa dipercaya, bisa melayani bersama dengan Pak Kupin, bersama dengan Pak Wito, bersama dengan teman-teman yang lain. Pada pagi hari ini saya ingin mengencourage teman-teman semua. Mari kita saling bergandengan tangan. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita belajar meresponi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Responi dengan berkata seperti Elisa. Dan kita mau harus konsisten, saudara. Seperti Elisa juga. Maka saya percaya pengurapan demi pengurapan itu akan turun. Saya bersyukur teman-teman menjadi pembawa renungan, pembawa firman yang semakin bertumbuh. Ibu Dewi, Ibu Puji, Ibu Nova, Ibu Hera. Saya bersyukur sekali melihat itu. Mari kita masuk lebih dalam. Di dalam pelayanan. Yang kedua, saudara. Mau menjadi seperti apa kita? Bila dilihat dari kacamata sesama. Itu harus jadi perenungan kita. Di dalam komunitas kita masing-masing. Dengan teman kita, dengan keluarga besar kita, dan terutama di dalam keluarga inti kita, dengan suami, dengan istri. Mari tingkatkan kesadaran kita, karena seringkali kita tidak sadar. Saya beberapa waktu ini, saya meningkatkan kesadaran kita pada saat kita berduaan dengan Ella. Karena kalau kita tidak tingkatkan kesadaran kita menganggap itu menjadi sesuatu yang biasa. Kadang-kadang kata-kata kita saling menyakiti. Mari kita belajar untuk selalu sadar. Untuk sadar, mau ngomong itu sadar. Itu kadang-kadang susah, saudara. Kita lebih cepat ngomong duluan daripada mikir. Tapi kita tidak tahu. Akibatnya itu menyakiti. Saudara, mari kita merenung sebentar pagi hari ini supaya kita menjadi lebih baik. Lebih baik dalam pelayanan, lebih baik kepada komunitas yang ada dalam hidup kita
masing-masing, sehingga kehidupan kita boleh menjadi teladan. Bukan hanya omong, tapi hidup kita boleh menjadi teladan.